Perkenalkan, saya Bidan Hanita dengan Ibu Rani. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang metode amenorelaksasi. Apakah Ibu ada yang dikeluhkan? Tidak. Tidak ada ya Bu. Kalau begitu, saya akan menjelaskan tentang pengertian metode amenorelaksasi. Pengertian metode amenorelaksasi yaitu metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan air susu ibu atau ASI secara eksklusif, artinya hanya ASI saja tanpa makanan dan minuman tambahan. Cara kerja metode amenorelaksasi yaitu menunda atau menekan terjadinya ovulasi pada saat laktasi. ASI hormon yang berperan adalah prolaktin dan oksitosin. Sementara saat menyusu, maka kadar prolaktin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat. Hormon penghambat akan mengurangi efek estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi. Manfaat metode amenorelaksasi yaitu efektivitasnya tinggi, sekitar 98%, dapat segera dimulai setelah melahirkan, tidak memerlukan pengawasan medis dan obat, tidak mengganggu senggama. Keterbatasan dari metode amenorelaksasi yaitu memerlukan persiapan sejak kehamilan, hanya efektif selama 6 bulan dan belum mendapatkan haid, tidak melindungi dari PMS atau penyakit menular seksual. Indikasi dari metode amenorelaksasi yaitu wanita yang menyusui secara eksklusif, ibu pasca melahirkan dan bayi berumur kurang dari 6 bulan, wanita yang belum mendapatkan haid, dan frekuensi menyusu sering atau on demand. Kontraindikasi metode amenorelaksasi yaitu wanita pasca melahirkan yang sudah mendapatkan haid, wanita yang tidak menyusui secara eksklusif, dan wanita yang bekerja dan terpisah dari bayinya. Menganjurkan ibu sebelum menggunakan metode amenorelaksasi yaitu bayi menyusu harus sesering mungkin atau on demand ya Ibu. Waktu pengosongan payudara tidak lebih dari 4 jam. Bayi menyusu sampai sepuasnya atau bayi melepaskan putingnya sendiri, dan ASI dapat disimpan dalam lemari es. Bagaimana Ibu setelah saya lakukan penyuluhan kesehatan? Apakah sudah paham? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jika tidak, saya ingin bertanya. Ya. Efektivitas penggunaan metode amenorelaksasi sekitar berapa persen Ibu? 98% lah. Ternyata Ibu sudah paham. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa datang langsung ke klinik ya Ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Hanita dan ini teman Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi metode kalender. Sebelumnya, apakah ada yang dikeluhkan? Tidak ada ya Ibu. Kalau begitu langsung saja, metode kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan melakukan hubungan seksual pada saat masa subur atau ovulasi. Manfaat metode kalender yaitu yang pertama, manfaat konsepsi sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. Manfaat konsepsi dapat digunakan oleh para suami atau istri untuk mengharapkan bayi dengan cara melakukan hubungan seksual pada masa ovulasi. Atau keuntungan dari metode kalender yaitu yang pertama, lebih sederhana, yang kedua, dapat digunakan oleh setiap wanita sehat, dan yang ketiga, tidak memerlukan alat atau biaya. Perbatasan dari penggunaan metode kalender ini sendiri yaitu harus memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri, harus ada motivasi dan disiplin, pasangan harus tahu masa subur dan tidak subur, harus mengetahui siklus menstruasi minimal 6 kali berturut-turut. Efektivitasnya yaitu akan lebih efektif bila digunakan secara benar dan akan lebih efektif bila digunakan bersamaan dengan metode kontrasepsi lainnya seperti kondom dan pil KB. Faktor yang dapat menyebabkan metode kalender menjadi tidak efektif yaitu penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi. Menentukan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis masa subur. Cara menghitung masa subur. Di sini ada 2 cara, yaitu yang pertama bila haid teratur, itu dihitung hari pertama pada saat haid itu masa suburnya adalah hari ke-12 sampai hari ke-16.
mengatur jumlah siklus terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18 ya Ibu. Bagaimana Ibu setelah saya lakukan penyuluhan kesehatan tentang metode kalender? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, saya akan bertanya ya Ibu. Keuntungan dari penggunaan metode kalender itu sendiri apa ya Bu? Lebih sederhana, dapat digunakan setiap wanita, tidak memerlukan alat atau biaya. Baik, ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa datang langsung ke klinik ya Ibu. Ya. Terima kasih. Kenalkan, saya Bidan Hanita dan ini dengan Ibu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang alat kontrasepsi coitus interruptus. Sebelumnya, apakah ada yang dikeluhkan? Tidak. Tidak ada ya Ibu. Kalau begitu langsung saja. Metode coitus interruptus yaitu metode KB alamiah atau tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum mencapai ejakulasi. Cara kerja coitus interruptus yaitu alat kelamin dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Manfaat dari coitus interruptus ini sendiri yaitu alamiah, efektif bila digunakan secara benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping dan tidak memerlukan biaya. Keterbatasan dari penggunaan coitus interruptus ini sangat bergantung dari pihak pria dalam mengontrol ejakulasi dan tumpahan sperma selama senggama. Yang kedua, tidak melindungi dari penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Cara dari coitus interruptus ini yaitu sebelum melakukan hubungan, pasangan harus saling membangun kerjasama dan disiplin. Yang kedua, pastikan tidak ada tumpahan sperma ke dalam vagina. Yang ketiga, pastikan suami tidak terlambat melaksanakannya. Setelah saya lakukan penyuluhan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, saya akan bertanya, manfaat dari coitus interruptus itu apa saja ya Ibu? Tidak mengganggu produksi ASI, tidak ada efek samping, tidak membutuhkan biaya. Ternyata Ibu sudah paham. Jika nanti ada apa-apa atau ada yang ingin ditanyakan, bisa datang langsung